3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Gusiningrum dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan mengenai memahami wujud zat dan perubahannya. Saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi. Standar kompetensinya yaitu memahami wujud zat dan perubahannya. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengenai indikator. Yang pertama, menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dan perubahan wujud zat. Yang kedua, mengamati hubungan antara kalor dan wujud zat. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Yang keempat, membedakan macam-macam perpindahan kalor. Yang kelima, mengaplikasikan konsep pemanfaatan sifat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengaplikasikan penerapan sifat-sifat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengenai kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi dan merupakan suatu besaran yang dilambangkan dengan Ki. Dengan satuannya yaitu Joule, sedang satuan lainnya adalah kalori. Hubungan satuan Joule dan kalori adalah 1 kalori sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu, dan yang kedua, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Kalor dapat mengubah suhu benda. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda bergantung pada massa benda, jenis benda atau kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor dapat mengubah wujud zat. Kalor dapat digunakan untuk mengubah suhu zat, juga dapat digunakan untuk mengubah wujud zat. Perubahan wujud suatu zat akibat pengaruh kalor dapat digambarkan dalam skema berikut. Saya akan menjelaskan skemanya. Yang pertama, dari cair ke padat menjadi mencair. Dari padat ke cair menjadi mencair, dari cair ke padat menjadi membeku, dari cair ke gas menjadi menguap, dari gas ke cair menjadi mengembun, dari gas ke padat menjadi mendeposisi, dari padat ke gas menjadi menyublim. Membedakan macam-macam perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Konveksi terjadi gerakan massa atau gerakan partikel-partikel zat perantara, dan radiasi kalor atau energi merambat tanpa membutuhkan zat perantara. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, dan selama terjadi perpindahan kalor tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Konveksi bisa dilihat pada peristiwa ketika kita memasak, di mana konveksi terjadi gerakan massa atau gerakan partikel-partikel zat perantara. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pada radiasi, kalor atau energi merambat tanpa membutuhkan zat perantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada termos, dan yang kedua pada panci masak. Pada termos, dinding termos dilapisi perak. Hal ini bertujuan untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Ruang hampa antara dinding kaca pada termos bertujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi.
Panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.